bermanfaat bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Raihan Arfa Pradipa dan rekan saya Levina Rasendria, kami dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Nah, teman-teman sekalian tentunya udah familiar nih dengan mitos di mana ide-ide brilian itu muncul ketika kita berada di dalam kamar mandi. Nah, maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Kamar Mandi The Perfect Place for Study. Hal yang melatar belakangi kegiatan penelitian kami adalah yang pertama, adanya kebutuhan belajar bagi setiap manusia. Nah, salah satu faktor belajar yang paling penting ialah mood. Tentunya diperlukan mood yang baik sebelum kita belajar. Tapi nih teman-teman, jangan lupa juga ada faktor pendukung yang gak kalah penting, yaitu kenyamanan. Nah, apakah teman-teman semua tahu? Ternyata kamar mandi itu mempunyai karakteristik kenyamanan yang dibutuhkan seseorang untuk berpikir loh. Bahkan Archimedes menemukan cara untuk membuktikan mahkota raja itu dari emas asli gak sih? Itu ketika ia sedang berendam dalam kamar mandi. Nah, di sini kami menggunakan metode penelitian campuran berupa metode kuantitatif dan metode komparatif. Metode kuantitatif ialah metode untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan mengumpulkan data berupa angka. Sedangkan metode komparatif adalah metode penelitian dengan cara membandingkan variabel-variabel terkait. Selain itu, kami juga mengambil 12 subjek penelitian dengan metode Stratified Random Sampling yang berupa siswa kelas 10 SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Dengan peringkat paralel, kategori tengah dan setara. Nah, nantinya subjek-subjek itu akan dibedakan menjadi subjek A1 sampai F1 serta A2 sampai F2. Selanjutnya, kamar mandi yang kami gunakan untuk penelitian ini sudah kami kontrol nih teman-teman. Jadi kondisinya sama, begitu juga dengan materi belajarnya. Hanya saja bagi subjek penelitian yang belajar di dalam kamar mandi, kami fasilitasi plastik agar tidak basah. Selanjutnya, kira-kira apa aja ya yang diuji? Jadi nih ya, kita melakukan penelitian ini dalam 2 tahap. Supaya apa? Supaya data yang dihasilkan semakin valid dan akurat. Nah, pada penelitian tahap 1 ini, subjek penelitian A1 sampai dengan F1 belajar di dalam kamar mandi. Sedangkan subjek penelitian A2 sampai dengan F2 belajar di luar kamar mandi. Kemudian pada tahap 2, sampel A2 sampai F2 belajar di dalam kamar mandi, begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, peningkatan nilai subjek penelitian inilah yang nantinya akan kami analisis. Akhirnya nih, kita udah sampai di hasil dan pembahasan. Check it out! Sebelum kami menganalisis data ini, kami telah melakukan uji prasyarat, yakni ada uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, first of all, ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data normal. Nah, di sini nih kami menggunakan uji hipotesis dari Safirovich karena sampel yang digunakan hanya terdiri dari 12 orang. Bener banget, jadi metode ini tuh metode yang paling tepat gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa teman-teman lihat di sini ya. And the next ada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas adalah ujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah subjek penelitian sudah mewakili varian populasi atau belum. Uji homogenitas yang digunakan pada penelitian ini adalah standar deviasi. Nah, bisa kita lihat nih bahwa standar deviasi yang dihasilkan memiliki nilai lebih rendah daripada rata-rata nilai subjek penelitian sebelum uji coba. Itu artinya subjek penelitian kami telah mempresentasikan populasi SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Oke, bisa dilihat pada grafik bahwa terjadi peningkatan nilai penilaian harian subjek penelitian sebelum dan sesudah uji coba. Tapi teman-teman, walaupun keduanya sama-sama mengalami peningkatan, tetap lebih tinggi peningkatan subjek penelitian yang belajar di kamar mandi daripada subjek penelitian yang belajar di luar kamar mandi. Nah, data tersebut diperkuat dengan uji signifikansi yang digunakan untuk mengetahui peningkatan nilai dan perbandingan nilai subjek penelitian secara jelas menggunakan uji tes. Selanjutnya adalah analisis data tahap 2.
Nah, di tahap 2 ini teman-teman sebenarnya itu mirip banget sama analisis data tahap 1. Yang membedakan itu hanya hasil hitungnya saja. Nah, di sini nih terjadi pertukaran tempat belajar, di mana sampel A2 sampai F2 belajar di dalam kamar mandi, sedangkan sampel A1 sampai F1 belajar di luar kamar mandi. Nah, bisa kita lihat hasilnya pada grafik di atas ya. Walaupun keduanya sama-sama mengalami peningkatan, namun subjek penelitian yang belajar di dalam kamar mandi mengalami peningkatan nilai lebih tinggi. Sama seperti analisis tahap 1 tadi, kami juga membandingkan dan mengetahui peningkatan nilai subjek dengan UJT dengan hasil yang bisa kita lihat di slide berikut. Jadi, dapat disimpulkan bila subjek penelitian mengalami peningkatan nilai setelah dilakukan uji coba. Nah, hasilnya, subjek penelitian yang belajar di dalam kamar mandi mengalami peningkatan nilai lebih tinggi. That's right. So guys, dengan ini dibuktikan bahwa kamar mandi the perfect place for study. Yeay. Nah, sekian dari kami. Saya Ryan Arfa Dan saya, Levina Rasendia, pamit undur diri. Anyway, Fun Science, Fun World. Kami dua pengabdi kamar mandi. See you in Grand Final IPSA 4.0 2022. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.